Ya, kita lanjutkan materi pemrograman web. Materi selanjutnya adalah RIA atau Rich Internet Application. Nah, apa itu RIA atau Rich Internet Application? Sebelum masuk ke definisi dari RIA itu sendiri, ini mungkin ada beberapa contoh aplikasi web yang termasuk dikategorikan di dalam RIA. Yang pertama adalah Google. Kenapa Google masuk ke kategori RIA? Yang pertama, Google merupakan web searching yang paling banyak dipakai oleh para pengguna internet. Jadi aplikasi web untuk mencari, untuk pencarian yang paling banyak untuk sampai dengan saat ini. Yang kedua, kelebihan Google saat itu adalah penggunaan autocomplete pada kotak pencarian. Jadi karena Google itu secara secara basic dia adalah pencarian web yang digunakan untuk mencari artikel-artikel yang ada di semua website, maka Google fokus pada kotak pencarian yang ada di dalam halaman Google tersebut. Nah, autocomplete itu adalah apa ya? Autocomplete merupakan suatu teknik untuk ketika pengguna atau user itu mengetikkan sesuatu, itu sistem atau aplikasi web itu dapat memberikan apa ya, memberikan gambaran kira-kira apa yang akan diketikkan, kira-kira seperti itu. Yang ketiga adalah crawling Google yang dinilai lebih cepat. Ya, karena ini aplikasi web untuk pencarian, maka kelebihan yang paling utama terletak di crawling. Crawling itu adalah pengambilan data dari seluruh web yang ada di dunia. Nah, Google itu dinilai yang paling cepat untuk mengakses data-data tersebut. Selanjutnya, dalam pemrosesan crawling, Google memakai acak dalam pembangunan sistem tersebut. Jadi, salah satu teknik atau metode Google untuk mengambil data, mengcrawling data itu adalah menggunakan acak. Nah, apa itu acak? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah contoh yang kedua adalah Facebook atau facebook.com ya alamatnya. Mungkin beberapa sudah tahu atau pasti sudah punya akun Facebook. Nah, Facebook bukan merupakan sosial media pertama kali ya. Sosial media pertama kali yang sejenis Facebook, sebelumnya ada Friendster. Jadi bukan yang paling pertama. Yang kedua adalah kelebihan Facebook saat itu terletak pada auto refresh. Auto refresh adalah memuat halaman tanpa mengklik tombol refresh atau menekan tombol F5 pada keyboard. Jadi Facebook dia otomatis akan mereload data secara real time tanpa harus merefresh atau memuat halaman tersebut. Jadi biasanya ada di feed newsfeed ya. Jadi newsfeed ataupun di kolom komentar, ketika ada komentar baru masuk, dia akan ada notif dan otomatis dia auto refresh. Teknik auto refresh merupakan teknik terbaik dalam pemrosesan halaman web. Ya, karena auto refresh di sini adalah membuat halaman yang hanya diperlukan update saja. Jadi semua update-nya tadi contohnya kalau di Facebook yang diupdate adalah kolom komentar, data komentar, maka yang akan dimuat adalah komentarnya saja. Jadi yang lain tidak perlu dimuat ulang. Ini untuk mengefisiensikan waktu untuk mengambil data. Selanjutnya adalah kelebihan lainnya terletak pada aplikasi chat yang dapat memudahkan pengguna berinteraksi dengan
pengguna lain tanpa perlu membuka jendela tab baru atau aplikasi lainnya. Jadi waktu awal-awal memang chat di web itu memang mungkin Facebook bukan pertama kali, tapi memang dirasa aplikasi chat yang responsif, di mana eh, pengguna chat tersebut dapat menggunakan layanan chat tersebut secara nyaman. Nah, dari dua contoh tadi, Google dan Facebook itu, sebenarnya apa itu RIA? Jadi, Rich Internet Application itu sebenarnya apa? Kalau bisa digambarkan kira-kira seperti ini. Jadi, user interface evolution. Jadi, evolusi antar muka di dalam aplikasi, baik itu web maupun yang lain-lain. Jadi, aplikasi komputer itu dulunya, kalau ini evolusi manusia ya. Jadi dari teori evolusi manusia saya ambil contoh ini. Jadi yang dulunya ada namanya mainframe, terus masuk ke desktop, terus ada client server, terus ke website. Website lebih banyak orang bisa mengakses. Dari website ini lari ke RIA. Jadi RIA itu adalah perkembangan dari mainframe, desktop, client server, website, dan disempurnakan oleh RIA. Jadi lebih interaktif. Kalau kita bicara manusia, itu manusia lebih semakin dinamis dan mendekati kesempurnaan. Nah, RIA merupakan suatu teknologi dalam aplikasi web yang dapat menjadikan tampilan sebuah website menjadi lebih interaktif, ringan, dan fleksibel. Jadi, RIA merupakan teknologi yang menjadikan website menjadi lebih interaktif, ringan, dan fleksibel. Interaktif tadi contohnya ada chat online di dalam web. Ringan tadi dengan menggunakan auto refresh. Fleksibel bisa dengan menggunakan tadi auto complete atau auto suggest. Karakteristik RIA. Jadi teknologi RIA itu mempunyai karakteristik. Yang pertama kaya. Kaya itu dalam arti aplikasi web tersebut mempunyai beberapa jenis data, tidak hanya teks saja, bisa dalam bentuk video, audio, animasi, dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah responsif. Jadi aplikasi yang termasuk dalam dia itu adalah selain kaya, dia juga responsif. Jadi ketika kita meminta sesuatu dari RIA, akan mengembalikan request dari kita secara responsif. Terus yang ketiga adalah multiplatform. Jadi RIA itu tidak terpaku pada salah satu atau beberapa platform, tapi multiplatform, tidak tergantung pada beberapa sistem operasi atau apapun itu. Selanjutnya adalah cepat. Jadi karena tadi kalau kita lihat dari evolusi user interface, di lebih ditekankan pada kecepatan. Jadi pengguna itu tidak harus menunggu lama untuk pemrosesan data. Macam-macam RIA, ini ada beberapa, sebenarnya masih banyak lagi, apalagi kalau kita bicara teknologi web sampai sekarang. Salah satunya ini AJAX, ada Asynchronous JavaScript and XML. Jadi perpaduan antara JavaScript dan XML berhubungan secara asinkronus. Terus dari sisi Adobe itu ada Flash, ada Flex, ada Air, dan lain sebagainya. Terus Google itu juga punya namanya GWT atau Google Web Toolkit. Terus yang keempat ada Microsoft juga punya namanya Microsoft Silverlight. Terus dari Sun Microsystem ada namanya Sun Microsystem Java FX.
Terus selanjutnya adalah web service. Web service itu ada berbagai macam-macam jenisnya, ada REST, ada SOAP, ada RSS, ada API. Ini macam-macam dari RIA. Tergantung tergantung dari vendor yang membuat. Jadi di sini ada Adobe ada, Google ada, Microsoft ada, Sun Microsystem ada. Dan tergantung kebutuhan kapan kita menggunakan punyanya Adobe, kapan kita menggunakan punyanya Google dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi ini saya contohkan Suara Merdeka ya. Jadi koran itu sudah mungkin sudah 7 tahun atau 8 tahun yang lalu sudah menerapkan model e-paper. Jadi e-paper itu adalah paper yang dibuat secara elektronik. Jadi kalau kita mungkin terbiasa membaca koran dalam bentuk lembaran kertas, sekarang bisa dalam bentuk digital. Dan untuk secara konten sama persis, jadi koran yang didigitalisasikan, kira-kira seperti itu. Ini ada Suara Merdeka. Ini contohnya di paper.suaramerdeka.com. Selanjutnya ada Hard Rock. Hard Rock di sini memorabilia.hardrock.com. Jadi di dalam Hard Rock ini bisa melihat beberapa lagu-lagu atau genre-genre musik yang ada. Ini juga menggunakan salah satu karakteristik RIA karena ketika kita sort di salah satu ini dia akan zoom otomatis. Terus ini dari Google Web Toolkit ya, GWT-apps. Jadi GWT ini adalah open source, jadi kita bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya adalah Ajak. Ini sejarahnya, Ajak diperkenalkan oleh Jess James Gere dari Adaptive Pad pada tahun 2005. Jadi sebenarnya sudah lama kalau kita lihat tahun sekarang berarti sudah 15 tahun. Ajak menggunakan asinkronus data transfer antara web browser dan web server. Jadi menggunakan data transfernya secara asinkronus dari antara browser dan server. Jadi kalau bisa saya gambarkan itu Ajak adalah penjembatan antara web browser dan web server. Ajak adalah teknologi browser yang disematkan di browser ya, client side, yang tidak tergantung pada software web server tertentu. Makanya tadi, kembali lagi, karakteristik RIA adalah multi-platform. Jadi dia tidak tergantung kepada web server tertentu. Yang jelas ada browser. Kenapa? Karena browser itu salah satu elemen terpenting dalam web untuk menampilkan request maupun respon dari web server. Gambaran Ajak kira-kira seperti ini. Jadi mesin Ajak itu ada di dalam browser. Nah, dari browser di sini request ataupun responnya itu disimpan di dalam mesin Ajak. Dari mesin Ajak masuk ke web server. Kalau perlu database berarti mengambil ke database. Dari database merespon ke web server ke Ajak. Dari Ajak ini merespon ke browser. Kalau dilihat memang kalau kita bicara arsitektur web tradisional antara browser dan web server, dengan adanya Ajak seolah-olah ada proses yang semakin banyak. Tetapi banyak itu belum tentu lebih lambat. Karena pada kenyataannya dengan adanya Ajak engine ini akan lebih cepat pemrosesan datanya. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya adalah apa yang dapat dikerjakan Ajak. Yang pertama ada autocomplete atau auto suggest yang tadi yang dipakai oleh web searching di Google. Jadi ada autocomplete dan auto suggest dari web tersebut.
Yang kedua real time validation, jadi validasi yang real time, tanpa mereload ulang. Yang kedua adalah load demand, jadi meload atau memuat sebagian saja, tidak seutuhnya. Terus refresh data dan server pass. Jadi refresh data dan server pass ini satu kesatuan yang dimana mengacu pada load on demand. Jadi merefresh atau memuat sebagian saja. Terus partial submit, jadi submit atau mengirim secara sebagian tanpa keseluruhan halaman ya tentunya. Terus ada mashup, pencampuran data itu dapat dilakukan oleh Ajak. Selanjutnya adalah chat online. Jadi Ajak itu dapat membuat online chat untuk untuk berinteraksi antar pengguna. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contohnya, contoh Ajak. Ini memang ada beberapa yang pernah saya bikin. Jadi Ajak itu bisa membuat semacam web desktop, yaitu desktop yang ada di dalam web. Kira-kira kalau kita lihat memang hampir mirip seperti sistem operasi Windows 7 ya, Windows 7 kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi ini ada di dalam web. Oke, itu mungkin penjelasan dari saya. Materi selanjutnya adalah tugas untuk minggu depan. Yang pertama adalah silakan Anda cari salah satu web atau aplikasi web yang tergolong dalam RIA. Jadi Anda pilih satu website atau aplikasi web yang tergolong dalam kategori RIA atau Rich Internet Application. Jelaskan engine ataupun metode yang dipakai di web atau aplikasi web tersebut menggunakan apa. Jadi tadi ada beberapa macamnya, dia menggunakan Silverlight kah, GWT kah, Ajak kah, atau masih banyak yang lain. Tadi ada Adobe Air, Adobe Flash, dan lain sebagainya. Terus Anda resume web tersebut setelah Anda jelaskan definisi menggunakan metode apa, RIA-nya dalam kategori jenis RIA apa, dalam bentuk PDF dan kirim ke email saya. Waktunya hanya 1 minggu, jadi minggu depan silakan Anda kirim maksimal ke email saya. Itu aja mungkin penjelasan dari saya untuk mata kuliah pemrograman web 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih.